Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian, seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Alhamdulillah, pada hari ini, tepatnya hari Sabtu 22 Mei 2021, kita bisa bersilaturahim pada kondisi yang semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan, walaupun silaturahim kita masih virtual, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa khidmat pelayanan Setia Banten kepada Bapak Ibu sekalian. Tentu kegiatan virtual ini patut kita syukuri. Bapak Ibu sekalian, karena masih suasana Idul Fitri, saya secara pribadi atas nama dosen dan Sivitas Akademika Setia Banten mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun baru pertama ketemu pasca Ramadan, dan saya berharap sampai akhir pertemuan ini atau mungkin pada pertemuan lanjutannya kami dimohon maafkan atas segala kehilafan dan kesalahannya. Baik, teman-teman sekalian, saya diminta mengampu satu mata kuliah yang dengan nomenklatur perencanaan dan pengawasan pembangunan. Kalau kita bicara tentang perencanaan dan pengawasan pembangunan, maknanya kita sebenarnya bicara input pembangunan hingga output dan kontrol dalam sistem pembangunan. Kalau desain perencanaan pasti bicara adalah desain sistem di awal. Bagaimana proses input itu dihadirkan, kemudian diolah dalam sebuah perencanaan masuk dalam sistem, kemudian diimplementasikan. Pertanyaan berikutnya, begitu diimplementasikan, apakah perencanaan itu bisa terlaksana dengan baik atau tidak? Maka itu perlu ada kontrol, perlu ada evaluasi. Sehingga itu pentingnya pengawasan dalam konteks pembangunan. Mata kuliah ini sangat bermakna bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu yang masuk atau bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan ataupun sebenarnya di berbagai instansi. Misalnya di instansi Dinas Pemuda dan Olahraga, pasti di sana ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan pasti ada evaluasi. Apalagi di inspektorat, kontrol sistem di pengawasannya kuat. Di desa, pasti ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi, mata kuliah ini sebenarnya lebih mengarah kepada desain sistem, bagaimana kita mendesain input, melaksanakannya, dan kemudian bisa mampu mengawasinya. Pada pertemuan kali ini, saya sesuai dengan RPS yang ada, rencana mata kuliah yang ada, saya gabungkan dua sesi dalam sub RPS tersebut, rencana pembelajaran tersebut. Saya gabung menjadi temanya adalah konsep dan sistem perencanaan pembangunan. Baik, saya ingin mulai dari pertama kita bicara brainstorming perencanaan. Kenapa sih organisasi itu perlu membuat perencanaan? Apakah organisasi itu tanpa rencana bisa berjalan ataukah tidak? Sebenarnya organisasi bisa berjalan. Tanpa rencana orang hari itu berpikir, hari itu bekerja. Besoknya hari itu berpikir, hari itu bekerja. Lusanya pada saat itu berpikir, pada saat itu bekerja. Pertanyaannya, apakah dengan pola demikian output yang ingin dihasilkan per bulanan, per mingguan, atau bahkan per tahunan, atau per 5 tahunan, atau per 10 tahunan akan tercapai atau enggak? Saya yakin itu sangat tergantung pada pribadi masing-masing. Bisa jadi ada satu orang yang agak concern, itu pun sangat tergantung pada perilakunya. Kalau dia misalnya lupa, bisa jadi desain rencananya tidak sesuai dengan harapan dari organisasi. Kalau dia misalnya salah, bisa jadi
semua tata kelola dalam organisasinya jadi salah. Maka ini pentingnya desain perencanaan. Jadi merencanakan itu maknanya bagaimana mengatur semua sumber daya yang ada dari mulai manusianya, anggarannya, semua input material di dalamnya untuk mengikuti output yang ingin dihasilkan. Sehingga nanti di akhir kita bisa melihat apakah capaian-capaian perencanaan ini bisa terlaksana ataukah tidak. Misalnya, ini salah satu kasus Bappenas menyampaikan bahwa ada 2 proyek infrastruktur sia-sia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ini dalam salah satu berita menyampaikan ada waduk di Aceh dan proyek cetak sawah di Kalimantan yang ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Bukan lagi maksimal, bahkan tidak bisa digunakan. Kenapa ini? Bisa jadi adalah bukan hanya persoalan implementasi, tapi persoalan perencanaan di awal yang tidak matang. Tidak ada visibility study yang benar, ada proses yang campur tangan aktor yang memang tidak kompeten, ada permainan dalam penetapan anggaran dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi. Studi kasus 2. Presiden gagas pemindahan ibu kota. Satu rencana pembangunan yang monumental atau bahkan mengagetkan berbagai pihak, ada yang pro dan kontra di periode kedua Pak Jokowi adalah menggagas ibu kota di daerah Kalimantan. Tentu apakah ini salah ataukah ini benar, itu bukan ranah kita, tapi setidaknya kita mencoba untuk kemudian menelaah apa yang kita telaah, proses perencanaannya berjalan baik ataukah enggak, sistematis atau enggak. Jangan sampai kemudian leader bicara tentang pemindahan ibu kota, kemudian ketika berbicara itu pada akhirnya sebenarnya belum mencerminkan tentang perencanaan pembangunan nasional. Karena itu justru akan bertabrakan terhadap mana desain perencanaan pembangunan, mana kemudian komitmen politik atau janji politik yang disampaikan oleh seorang leader. Gitu. Kemudian kondisi tersebut bicara tentang perpindahan, begitu bicaranya adalah lisan dan belum didesain dalam sistem pembangunan nasional terlihat. Misalnya Menko hari ini adalah Menko Maritim atau dulu Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut menyampaikan pemindahan ibu kota tak jadi karena fokus untuk penanganan corona. Kenapa itu terjadi? Karena memang antara puncak leader dengan kelas menengah, dengan pemimpin di level menengah, itu baru bicaranya semua lisan. Belum bicara tentang desain pembangunan, bagaimana perencanaan pembangunan yang lebih sistematis, yang mengarahkan kepada output yang dihasilkan dalam RPJMD nasional, RPJMN nasional. Kemudian ini kasus lagi adalah kaitan korupsi. Korupsi, kata Fitra, salah satu lembaga kajian dan NGO dari masyarakat, menyampaikan bahwa korupsi itu terjadi sebenarnya bukan hanya dalam konteks implementasi, tapi dari sejak awal perencanaan anggaran. Dari mulai plotting itu sudah titip. Ini ayo mesti ada kegiatan X, ada orang yang nitipin, bukan hanya murni orang planner, bukan hanya murni orang desain perencanaan dalam organisasinya, tapi mungkin ada pimpinannya, mungkin ada lobby dari swasta, mungkin ada lobby politisi, mungkin ada lobby masyarakat karena faktor tekanan. Yang kemudian akhirnya ternyata dalam prosesnya, karena proses dari awalnya itu tidak benar, maka implementasinya pun tidak benar. Misalnya kita bicara tentang lokasi-lokasi
yang ditetapkan untuk eh, satu kegiatan nasional. Misalnya sebut saja dulu kalau di kasus Banten yang terjadi di Cilegon, yang kemudian memakan korban wali kotanya. Itu begitu ketika ketahuan korupsi itu kan terjadi dalam konteks implementasi, itu udah terjadi, dicek ternyata memang lokasinya nggak relevan. Kenapa nggak relevan? Ya visibility studinya tidak tepat, semuanya asal, semua by titipan. Sehingga mudah sebenarnya bagi aparatur hukum khususnya yang concern pada korupsi untuk melihat di mana titik rawan korupsi. Titik rawan korupsi pasti bukan hanya faktor implementasi, tapi ada faktor perencanaan. Teman-teman sekalian, mari kita coba sama-sama ingat satu hukum namanya The Murphy's Law. The Murphy's Law itu diciptakan oleh namanya Kapten Edward Murphy. Kapten Edward Murphy itu dia menyampaikan, if anything can go wrong, it will. Apa itu maknanya? If anything can go wrong, it will. Silahkan coba pahami filosofinya. Dia telah lebih lanjut. Yang pasti begini. Setiap orang itu pada hakikatnya bisa berbuat buruk. Ada orang baik, beliau akhlaknya baik, beliau komunikasi dengan keluarganya baik, di masyarakat dikenal baik, oleh teman-temannya dikenal baik. Tapi ketika dia dalam sistem yang tidak rapih, sistem yang tidak bikin perencanaan itu secara baik, dan berpeluang di situ ada kejahatan, ada penyelewengan, maka orang yang masuk dalam sistem itu mungkin akhirnya tergiur untuk berbuat buruk. Oleh karena itu, penting bahwa menciptakan satu sistem yang orang kalau masuk, orang baik yang masuk akan terus baik, bahkan bisa berbuat lebih baik lagi. Orang yang buruk ketika masuk dalam sistem itu, tentu diharapkan ngikutin sistem itu, sehingga kalaupun dia melakukan penyelewengan jadi kecil. Karena setiap orang dimungkinkan untuk bisa berbuat buruk itu. Oke. Kita lanjutkan kepada konten materi, kalau tadi brainstorming. Pada hal kedua yang saya sampaikan, bicara tentang perencanaan itu sebenarnya kita bicara tentang masa depan. Pertanyaan saya, adakah di antara kita, di antara kawan-kawan yang sudah tahu masa depannya? Sudah tahu, taruhlah yang mudah jenjang karirnya, saya pasti jadi kepala dinas, saya pasti jadi kepala desa, saya pasti jadi pengusaha. Apakah kita ada yang tahu? Saya pasti memiliki uang yang banyak, atau saya pasti miskin? Tidak ada yang tahu. Masa depan itu bicara uncertainty, sesuatu yang tidak pasti. Tapi tentu saja bicara tentang masa depan, maka kita perlu ada goals, perlu ada tujuan. Tujuan kita hendak kemana? Karir kita hendak kemana? Ada faktor deviasi yang kemudian kita nggak bisa mencapai, itu urusan lain. Oleh karena itu, karena kita bicara tujuan, maka tentu ada input untuk mencapai tujuan itu. Apa? Ada sumber daya di sana. Sumber dayanya apa? Sumber dayanya bicara anggaran. Berbicara tentang semua input dalam proses penganggaran itu. Misalnya, daya dukung, perlengkapan, dan lain-lain. Di luar itu apa? Konsistensi program. Bagaimana mendesain program yang konsisten sesuai dengan yang berorientasi kepada tujuan. Kemudian setelah proses itu dilaksanakan, maka hal yang tidak lepas kita jalanin adalah evaluasi. Sehingga mata kuliah ini memang mencakup antara perencanaan dan pengawasan.
antara desain sistem input dalam proses perencanaan dan kemudian bagaimana mengevaluasi, memastikan bahwa proses implementasi itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, lalu kalau kita bicara tentang sistem perencanaan, bagaimana hubungan antara sistem perencanaan dengan fungsi yang lainnya? Kalau kita kuliah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang kuliah, mata kuliah di awal semester, ada mata kuliah asas-asas manajemen. Atau yang sejenisnya kalau terjadi sekarang ada perubahan. Dasar-dasar organisasi misalnya. Kita terlihat bahwa memang ada fungsi perencanaan dalam setiap organisasi. Dari mulai menentukan tujuan, menentukan kondisi saat ini, memprediksi bagaimana kondisi masa depan, kemudian bagaimana capaian tujuan, kemudian bagaimana proses evaluasi. Artinya perencanaan terkait dengan bagaimana mengorganisir perencanaan itu agar sistematis. Selanjutnya setelah ditata secara sistematis, maka kemudian mendesain, memastikan bahwa sistematika ini rapi, terprogram dengan baik, dan kemudian dapat diimplementasikan sehingga perlu adanya pengarahan, direction, perlu adanya dorongan dari pemimpin, dari penanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dari organisasi tersebut berjalan. Setelah itu, maka dilakukan pengendalian. Pengendalian itu dari mulai perencanaan, implementasi, dan di akhir. Artinya, ketika dalam implementasi dimungkinkan ada kesalahan, maka sudah selayaknya proses evaluasi itu berjalan agar dalam implementasi itu masih bisa diperbaiki. Nah, konsep ketiga yang saya sampaikan adalah bicara tentang regulasi perencanaan pembangunan. Dalam satu konsep perencanaan adalah jika seseorang tidak pernah merencanakan atau gagal dalam perencanaan, maka sebenarnya dia sama dengan merencanakan kegagalan. Kalau desain perencanaan aja nggak ada, maka berpeluang kegagalan itu terjadi. Nah, oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana pola dan sistem perencanaan yang komprehensif yang kemudian berbasis pada perencanaan strategis. Misalnya kita perlu membuat visi misi yang jelas. Visi misi pun perlu diaudit internal dan eksternal. Maknanya visi misi itu kita perlu melihat bagaimana lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Bagaimana mendesain tentang tujuan jangka panjangnya, membuat evaluasi dan memilih strateginya, melaksanakan strategi atau isu-isu utama yang menjadi poin dalam konteks perencanaan tersebut, kemudian sampai hal teknisnya sehingga terakhir adalah evaluasi terhadap kegiatan atau strategi yang hendak kita jalankan. Nah, ini langkah-langkahnya bagaimana kita membangun misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, budget, prosedur, dan kemudian harapannya performanya adalah baik. Oke. Poin keempat adalah terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Kalau kita bicara sistem perencanaan pembangunan nasional, pada hakikatnya sebenarnya pembangunan nasional itu adalah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi ada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ada rakyat, ada DPRD, ada NGO, ada perguruan tinggi, ada sektor swasta, dan berbagai komponen yang arahnya adalah, dikoordinirnya adalah pemerintah, tapi tujuannya adalah, yaitu tujuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan regulasi. Sehingga tentu saja desain perencanaan nasional itu harus mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan, yaitu ada Undang-Undang SPPN, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Bagaimana bicara tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
dari mulai pusat sampai daerah, dari mulai perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Selanjutnya, landasan apa sih landasan filosofi perencanaan pembangunan? Landasan filosofisnya adalah pembukaan Undang Dasar 1945. Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mendesain bagaimana negara ini ingin dihadirkan, memakmurkan kesejahteraan masyarakat, kemudian berdiplomasi dalam konteks internasional, keadilan, termasuk peran Indonesia berperan terhadap Palestina, itu sebenarnya bagian daripada filosofi Undang-Undang Dasar. Karena negara kita adalah mengandung asas bebas aktif, bagaimana proaktif mendukung perdamaian, mendukung negara yang memang terjajah supaya dia bangkit dan kemudian tidak terjajah lagi, mendukung perdamaian. Yang kedua adalah landasan yuridis. Dalam landasan yuridis sudah ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebaiknya Bapak Ibu sekalian membaca undang-undang ini, dan mungkin ini salah satu tugasnya nanti. Salah satu tugasnya adalah bagaimana kita mereview apakah perencanaan pembangunan di instansi kita sudah relevan dengan misalnya RPJMD daerah. Apakah perencanaan di desa kita relevan dengan RPJMD? Kalau mengacu ke nasional mungkin terlalu tinggi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Nah, berikutnya adalah ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis bicara bahwa kebutuhan masyarakat itu berubah-ubah. Sehingga tentu saja kita bicara tentang perencanaan pembangunan nasional yang sifatnya long term, itu sifatnya generik, menggambarkan Indonesia masa depan, dan kemudian bagaimana rencana jangka panjang 5 tahun, rencana jangka menengah 5 tahunan, yang itu masuk dengan visi dari kepala daerah. Bagi daerah, kalau di pusat ada pimpinan nasional, kemudian kemudian di level rencana jangka pendek, yaitu di pertahunan, yang harapannya tentu saja relevan dengan rencana 5 tahunan dari visi misi kepala daerah atau pimpinan nasional yang terpilih. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Dua poin ini sebenarnya menarik. Pertama, masalah koordinasi ini terlihatnya seperti sederhana. Tapi kalau kita lihat berbagai persoalan di daerah, ternyata jangankan di beberapa daerah, di satu daerah aja ego masing-masing OPD, organisasi perangkat daerah, itu tinggi. Jadi kalau kita koordinasi di satu OPD, begitu masuk di OPD lain, padahal mungkin agak relevan kaitan dengan kajiannya, kita koordinasinya lumayan ribet. Berikutnya cenderung biasanya program-program organisasi perangkat daerah itu sektoral. Dia berpikir pada sektornya, pada bidangnya. Nggak berpikir bahwa bidang dia itu sangat terkait dengan bidang lain pada OPD yang lain. Yang kemungkinan perlu koordinasi, perlu sinkronisasi, sehingga harapannya tujuannya bisa lebih relevan. Demikian juga bicara tentang peralihan kepemimpinan mulai pusat sampai ke daerah. Kalau ganti presiden, ganti program, ganti desain pembangunan. Demikian juga kepala daerah. Selalu terus terjadi begitu. Sehingga kadang-kadang ganti presiden, ya ganti kebijakan.
Masa Jokowi pro terhadap pemindahan ibu kota, kalau setelah Pak Jokowi selesai, belum tentu itu akan dikerjakan oleh kepala negara yang lain. Nah, itu pentingnya poin ketiga, yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi. Karena kalau nggak konsistensi, efeknya kepada anggaran. Anggaran bisa nggak berfungsi atau bahkan banyak proyek-proyek yang mandek, yang mangkrak. Karena beda kebijakan. Salah satunya dulu rencana pemerintah pusat bikin jembatan Selat Sunda masa Pak SBY. Berikutnya masa Pak Jokowi nggak diteruskan. Itu konsistensinya jadi nggak berjalan. Padahal itu salah satu yang diharapkan menghubungkan antara Jawa ke Sumatera. Selanjutnya mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Jadi perencanaan itu sebelum diketok palu, sebelum disahkan harus ada partisipasi. Partisipasi masyarakat itu bukan harus menggerakkan seluruh warga negara, tapi memastikan representasi dari masyarakat, misalnya interest group, akademisi yang concern terhadap pembela masyarakat, NGO yang concern pada masyarakat, ormas atau OKP yang concern pada masyarakat, ditanya apakah perencanaan ini relevan atau tidak, sesuai dengan tujuan pembangunan ataukah tidak. Nah, berikutnya adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Ada makna yang sebenarnya berat. Sumber daya yang efisien dan efektif. Ini sangat terkait pada 4 poin sebelumnya. Memastikan koordinasi antar pelaku, memastikan sinkronisasi dan sinergi, memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan pemasaran, dan optimalisasi partisipasi. Nah, kalau 4 poin di atas itu nggak terjadi, maka rasanya sulit akan terjadi efisiensi, efektivitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Karena sifatnya selalu temporal. Nah, kalau kita bicara tentang perencanaan, pada hakikatnya kita bicara tentang pendekatan perencanaan. Pendekatan perencanaan itu terklasifikasi menjadi beberapa hal. Pertama, ada perencanaan yang berbasis goals. Contohnya adalah RPJMD, RPJM, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Jangka Pendek, itu semua mengacu kepada berbasis pada tujuan. Ada perencanaan yang berbasis pada kesempatan. Awalnya nggak direncanakan, tapi peluangnya hadir. Nah, satu kondisi awalnya pemerintah tidak ada rencana untuk mendesain proyek tersebut. Ternyata ada sektor swasta yang hadir, kemudian itu bermanfaat bagi masyarakat dan akhirnya kemudian pemerintah berminat untuk melakukan investasi. Misalnya program menjalankan adalah bagaimana infrastrukturnya bisa bagus jalannya. Swasta hadir misalnya di daerah, kalau Pandeglang daerah Cikesik yang jalurnya beberapa titik itu masih rusak, banyak kontribusinya, manfaat bagi masyarakat, lapangan kerjanya jadi bagus, kontribusi ke pertumbuhan ekonomi jadi bagus. Sementara itu belum masuk dalam sistem perencanaan di awal rencana pembangunan. Nah, pemerintah bisa saja membuat perencanaan berbasis pada kesempatan tersebut pada APBD perubahan atau APBN nasional perubahan. Kemudian ada perencanaan yang berbasis pada isu atau isu driven. Isu driven sebenarnya banyak ada hal-hal yang mempengaruhi, misalnya terkait dengan stabilitas nasional. Ketika pemerintah merencanakan misalnya menaikkan harga BBM, ternyata dorongan dari masyarakat biasanya melalui mahasiswa itu kencang, agar itu nggak naikin, bisa saja akhirnya berubah. Kemudian ada perencanaan berbasis pada visi. Tentu saja ini yang mengarahkan kepada konsistensi ya, berdasarkan tujuan dan visi. Idealnya berbasis pada visi dan berdasarkan tujuan, sehingga perencanaan tersebut rapi, sistematis, terukur, dan tentu saja dapat dilaksanakan secara baik. Nah, berikutnya kalau kita bicara perencanaan tentu saja bicara tentang personal.
bicara tentang orang yang melaksanakan atau si planner. Nah, planner itu harus memiliki kompetensi. Apa kompetensi yang dimiliki? Pertama, seorang planner harus memahami analisis potensi dan daya saing daerah. Kalau analisis di daerah, kalau nasional. Kalau dia tidak memahami analisis potensi dan daya saing, maka berpeluang perencanaannya nggak berbasis pada data jangka panjang, tapi mungkin bisa jadi data jangka pendek saja. Yang lihat kondisi existing, habis itu untuk jangka panjangnya seperti apa dia nggak mengecek lagi, kemudian langsung dilaksanakan. Kemudian memiliki pandangan menyeluruh. Seorang planner itu bukan hanya bicara sektoral, dia harus bicara all in. Kalau bicara Bapeda, bukan hanya bicara tentang proses perencanaan, tapi seorang tim di Bapeda atau tim di Bappenas atau tim planner harus melihat dari berbagai unsur stakeholder, misal OPD di berbagai instansi di pemerintah daerah itu, memastikan bahwa proses perencanaan ini bisa sinergi. Selanjutnya harus memiliki pengetahuan dan keterkaitan terhadap tren sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kenapa? Kalau nggak ini tertarik pada isu-isu tersebut, maka sulit bikin perencanaan dalam jangka panjang, khususnya di wilayah-wilayah yang memang kecenderungannya tren perubahannya tinggi, khususnya daerah perkotaan. Kompetensi yang lain adalah harus bekerja sama. Kalau tim planner itu nggak mampu bekerja sama, maka rasanya sulit untuk mengerjakan satu kegiatan yang bisa terpadu, bisa sinergi dan optimal. Nah, kemudian bicara tentang klasifikasi perencanaan daerah, kalau kita daerah, kalau di pusat ya berarti perencanaan nasional, itu terbagi menjadi 3, ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bagi daerah. Kalau di pusat berarti RPJPN, itu lingkupnya adalah 20 tahunan. Ada RPJMD bagi daerah, itu sifatnya 5 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang diambil dari Renstra SKPD. Implementasinya tergambar di Renstra SKPD. Kemudian ada RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang sifatnya 1 tahunan, diambil dari Renja SKPD. Nah, selanjutnya adalah saya ingin bicara tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Jadi rencana pembangunan nasional atau daerah itu tidak akan berjalan tanpa dukungan penganggaran. Sehingga kalau kita bicara tentang RPJP daerah, maka kita harus menjabarkan dalam RPJM daerah. Kemudian dijabarkan dalam RKP daerah. Kemudian digambarkan dalam RAPBD dan digambarkan dalam APBD. Artinya di sana dalam APBD itu ada perencanaannya, ada penganggarannya. Kalau nggak bisa dilaksanakan. Dan itu mengacu kepada Undang-Undang SPPN dan Undang-Undang KN, Undang-Undang 17/2003. Nah, ini contoh beberapa daerah yang mendesain perencanaan dengan cukup baik ya. Ada 3 provinsi yang terbaik, yaitu pemerintah memberikan penghargaan pada pemerintah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan pada tahun 2020-an kalau nggak salah ini. Kemudian ada kabupaten kota yang perannya bagus nih. Kota Semarang, Kota Denpasar, kemudian Makassar ya. Kemudian ya. Kemudian ada juga daerah yang memperoleh penghargaan pembangunan daerah.
yaitu di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, rasanya nih kalau mau belajar di sana nih, penghargaan prestisius di bidang perencanaan pembangunan. Ini karena memang perencanaan cukup bagus diakui oleh pemerintah pusat, maka rasanya beberapa daerah atau bahkan mungkin kalau di sini ada DPRD atau mungkin SKPD yang mau berkunjung tentang sistem perencanaan, ini perlu kita pelajari polanya. Sehingga tentu saja sistem perencanaan bisa berjalan dengan baik. Oke, ini kriterianya, kriteria penghargaannya, saya kira menarik ya. Dia memperoleh RPJMD terbaik, LPPD terbaik, plan publiknya bagus, ekonominya tumbuh baik, dan sosial budayanya pun tertib dan inovatif. Ini kondisinya PDRB-nya yang terus meningkat di tanah datar, kemudian IKM-nya juga cukup bagus, kemudian jumlah penduduknya walaupun naik tapi sesuai dengan kondisi perekonomian yang ada. Nah, ini sekilas tentang profil Kabupaten Tanah Datar. Nanti link YouTube-nya nanti akan saya masukkan juga dalam e-learning saya Banten. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Mohon maaf, saya baru bisa diskusi dalam bentuk asinkron. Kita belum bisa diskusi secara langsung. Tapi mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam memahami dan mempelajari perencanaan pembangunan daerah dan nasional dalam mata kuliah perencanaan dan pengawasan pembangunan. Mohon dipelajari dan saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa bikin resume sekilas. Tanda Bapak Ibu sekalian memahami ini, nanti saya ada tugas untuk itu. Jadi tolong dengarkan, pahami, dan pelajari referensi jurnal, kemudian mungkin sistem perencanaan di daerah, mungkin di Pandeglang, di Serang, atau di Lebak, atau di daerah lain. Pelajari, bikin resume dari presentasi saya, boleh tambahkan dari jurnal, boleh tambahkan juga dari kajian-kajian yang ada di daerah masing-masing. Kemudian ada resumenya supaya Bapak Ibu sekalian bisa memahami dan kalau katanya kalau orang cuma dengerin kadang-kadang lupa, tapi kalau menulis mudah-mudahan nggak lupa. Nanti minggu depan kita lanjutkan diskusi pada subsesi berikutnya dan mudah-mudahan saya berharap bisa tatap muka virtual dengan Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan dan keberkahan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.